Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat, sehat, walafiat, serta karunia-Nya kepada kita semua. Yang terhormat, Ibu Ari Widyastuti selaku dosen pengampu dari mata kuliah sosial media. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS saya. Sebelum saya menjelaskan materi untuk tugas UTS saya, mari alangkah baiknya diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang bahan ajar dan media pembelajarannya. Apa saja bahan ajarnya? Yaitu yang pertama ada hakikat bahan ajar, peran bahan ajar, komponen bahan ajar, karakteristik bahan ajar, kelebihan dan kekurangan bahan ajar, jenis-jenis bahan ajar, dan yang kedua itu media pembelajaran, yaitu mengenai media visual, audio, audiovisual, dan multimedia. Bahan ajar. Hakikat bahan ajar. National Center for Competency Based Training dalam Majid 2008-175 membantu dalam proses pembelajaran. Menurut Pennan 1997. Bahan ajar yang disusun sistematis. Website Dikmenjur 2010 seperangkat materi atau substansi pembelajaran. Depdiknas 2006 4 pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang terakhir dari Lestari tahun 2003 yaitu seperangkat materi mengacu pada kurikulum, yaitu itulah hakikat bahan ajar. Bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Bahan ajar. Yang pertama, peran bahan ajar bagi guru, yaitu wawasan bagi guru, bahan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah guru. Dan yang terakhir, media pembelajaran. Yang kedua, peran bahan ajar bagi siswa. Ada yang pertama, pegangan siswa, yang kedua informasi, yang ketiga media, yang keempat motivator, dan yang terakhir mengukur keberhasilan. Yang ketiga ada peran bahan ajar bagi pihak terkait, yaitu yang pertama dapat mendorong pihak terkait, yang kedua dapat memberi masukan kepada guru, yang ketiga dapat membantu dalam pemilihan dan penetapan media, dan yang terakhir yaitu alat pemberian reward atau penghargaan. Dua klasifikasi utama bagi fungsi bahan ajar, yaitu yang pertama menurut pihak yang memanfaatkan bahan ajar, yaitu bagi pendidik dan bagi peserta didik. Yang kedua menurut strategi pembelajaran yang digunakan. Yang pertama dalam pembelajaran klasikal, yang kedua dalam pembelajaran individu, dan yang terakhir dalam pembelajaran kelompok. Kelebihan dan kekurangan bahan ajar. Kelebihannya yaitu berfokus pada kemampuan individual peserta didik, adanya kontrol terhadap hasil belajar, relevansi kurikulum, dan kekurangannya yaitu penyusunan bahan ajar yang baik membutuhkan keahlian tertentu, sulit menentukan proses, penjadwalan, dan kelulusan, serta membutuhkan
menerapkan manajemen pendidikan yang sangat berbeda dari pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir, itu ada dukungan pembelajaran berupa sumber belajar pada umumnya cukup mahal. Itu menurut Lestari 2013. Jenis-jenis bahan ajar menurut Heinig dan kawan-kawan Satjati 2012. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, dan model. Bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead, transparency, proyeksi komputer. Bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Bahan ajar video seperti video dan film, dan bahan ajar media atau komputer misalnya komputer mediate instruction atau CMI, computer based multimedia atau hypermedia. Bahan ajar non cetak yaitu berupa audio atau radio, video atau TV, slide, CAI atau pembelajaran berbantuan komputer. Dan yang terakhir ada internet tutel web based concierge. Media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran menurut Anita 2008, media visual, media audio, media audiovisual, dan yang terakhir multimedia. Yang termasuk ke dalam media visual yaitu media visual diproyeksikan. Yang kedua, media visual tidak diproyeksikan. Yang kedua, audio berupa rekaman, radio, lab bahasa. Yang ketiga, audiovisual berupa slide suara dan televisi. Yang keempat, ada multimedia, yaitu multimedia kits, multimedia interaktif, expert system, virtual reality, hypermedia. Media visual. Media visual yang tidak dapat diproyeksikan. Media visual yang dapat diproyeksikan. Ada media visual yang dapat diproyeksikan dan ada media visual yang tidak dapat diproyeksikan. Contohnya seperti foto berupa gambar, media visual yang tidak dapat diproyeksikan itu seperti gambar, pictures, atau contoh-contoh gambar yang biasa ada di lab atau di buku. Kalau media visual yang dapat diproyeksikan seperti video yang diputar pada infocus. Media visual tidak diproyeksikan. Nah, ini ada jenis-jenisnya kan, tadi udah saya sebutkan. Ada contohnya gambar mati, diagram, ilustrasi, grafik, karikatur, peta datar, poster, realia, bagan, model, berbagai jenis papan. Nah, kalau yang gambar mati itu contohnya seperti ini. Gambar dapat menunjukkan suatu tempat, orang, dan segala sesuatu dari daerah yang jauh dari jangkauan pengalaman pembelajar sendiri. Gambar juga dapat memberikan gambaran dari masa lalu atau gambaran masa yang akan datang. Nah, di sini ada manfaat gambar, yaitu yang pertama menimbulkan daya tarik bagi pembelajar, yang kedua mempermudah pengertian pembelajar, yang ketiga ada memperjelas bagian-bagian yang penting, dan yang terakhir ada menyingkat suatu uraian panjang. Sini ada ciri-ciri gambar yang baik, cocok dengan tingkatan umur dan kemampuan belajar. Bersahaja, tidak terlalu kompleks, realistis, dan gambar dapat diperlakukan dengan tangan. Ilustrasi. Manusia didesain untuk buang air besar dengan cara jongkok, menggunakan pengganjal tambahan, tidak sehat. Yang sehat, jongkok lebih sehat. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin atau illustration, menerangkan atau merangkai atau membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Ilustrasi, gambar atau wujud lain yang bermaksud menerangkan sesuatu menjadi lebih jelas.
Karikatur. Gambar yang disederhanakan bentuknya dan biasanya berisi sindiran. Poster. Gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar, dan kata-kata yang bermaksud menarik perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Manfaat poster. Yang pertama sebagai penggerak perhatian, sebagai petunjuk, sebagai peringatan, sebagai pengalaman kreatif, dan untuk kampanye. Sini ada bagan. Bagan yaitu gambaran dari sesuatu yang dilukiskan dengan garis, gambar, dan kata-kata. Jenis-jenis bagan. Yang pertama ada bagan organisasi, bagan petunjuk, bagan pertumbuhan, bagan bergambar, dan bagan waktu. Nah, di sini ada grafik. Grafik merupakan pemakaian lambang-lambang visual untuk menjelaskan data statistik. Diagram. Diagram adalah suatu gambaran terbuka dari suatu objek atau proses, sesuatu yang diterangkan irisannya atau penampangannya dengan gambar, garis, dan kata-kata. Jenis-jenis grafik. Yang pertama ada grafik. Digambarkan dengan garis atau titik, dilukiskan dengan batang, dilukiskan dengan gambar atau simbol, dan yang terakhir ada grafik lingkaran. Peta datar. Peta adalah gambar yang menjelaskan permukaan bumi atau beberapa bagian bumi yang menunjukkan ukuran dan posisi yang relatif menurut skala yang digambarkan. Jenis-jenis peta menurut isinya. Yang pertama peta fisika, ketinggian suatu daerah, iklim, tumbuh-tumbuhan. Dan kedua ada peta ekonomi, hubungan antara wilayah tertentu dengan keadaan ekonomi. Yang terakhir ada peta politik, yaitu batas-batas wilayah. Sini ada jenis-jenis peta menurut bentuknya, yaitu peta buta, peta timbul, globe, dan atlas. Realia. Realia atau disebut juga objek adalah benda yang sebenarnya dalam bentuk utuh, misalnya orang, binatang, rumah, dan sebagainya. Berbagai jenis papan. Yang pertama yaitu background dan whiteboard paling umum digunakan. Yang kedua, papan beragam atau display board berguna untuk suatu pemeran dengan menempelkan berbagai bentuk. Yang ketiga ada papan flanel, papan yang ditempel di kain flanel untuk melekatkan sesuatu di atasnya. Dan yang terakhir ada papan tempel untuk menempelkan pengumuman-pengumuman yang penting. Nah, di sini ada jenis model. Model adalah media tiga dimensi yang mewakili benda yang sebenarnya. Benda tiga dimensi adalah benda yang mempunyai ukuran, panjang, lebar, dan isi atau tinggi. Media visual. Di sini ada OHP atau overhead projector, slide, film strip, opaque projector. Ada overhead projector. Apa sih itu? Proyektor yang digunakan untuk memproyeksikan media transparan ke permukaan layar. Kelebihan OHP. Guru dapat mempersiapkan materi pembelajaran sebelumnya, tidak menyebabkan tangan kotor, dapat digunakan di ruang normal. Kontak antara guru murid tetap berlangsung. Mudah digunakan, dapat digunakan untuk audiens yang banyak jumlahnya. Kelemahan dari OHP memerlukan persiapan matang dan terencana. Bahan-bahan cetak, gambar, majalah, koran tidak dapat langsung diproyeksikan. Menguras banyak waktu, tenaga, dan biaya. Slide atau film bingkai. Suatu gambar transparan yang dapat diproyeksikan melalui alat yang disebut proyektor slide. Dari slide. Materi pembelajaran dapat dibuat sendiri. Lama penyajian gambar dapat diatur sendiri.
urutan gambar dapat diubah-ubah. Yang keempat ada proyektor bersifat otomatis, dan proyektor slide sederhana dan mudah digunakan. Kelemahan dari slide yaitu pembuatan bahan membutuhkan biaya yang mahal. Kesalahan menempatkan gambar menyebabkan gambar terbalik dan di layar. Yang ketiga ada membutuhkan keterangan yang banyak dari guru. Yang terakhir memerlukan ruangan yang gelap. Film strip. Suatu roll film transparan yang berisi serangkaian gambar mati yang saling berkaitan. Pada film strip, gambar digulung dalam suatu gulungan lalu dipertunjukkan dengan cara diputar. Kelebihan dari film strip lebih padat karena dapat membuat puluhan gambar, mudah disimpan, mudah disiapkan dalam bentuk software dan hardware, urutan tidak tercecer dan tidak terbalik. Kelemahan dari film strip, proyektor sukar diperoleh. Yang kedua, sukar untuk mengganti bila ada gambar yang rusak. Yang ketiga, memerlukan ruang yang gelap. Dan yang terakhir, gambar dapat tergores atau rusak karena film tidak dibungkus. Opaque projector. Proyektor yang digunakan untuk memproyeksikan benda-benda yang tidak transparan, yaitu gambar di buku, majalah, dan koran. Kelebihan dari opaque proyektor, berbagai materi pembelajaran dapat ditunjukkan secara langsung. Yang kedua, dapat dipakai berulang-ulang. Yang ketiga, tidak membutuhkan banyak biaya. Dan yang terakhir, dapat memproyeksikan objek 3 dimensi. Kekurangan dari opaque proyektor, tidak dapat menunjukkan gambar yang terang. Materi yang diproyeksikan dapat rusak bila terlalu lama diproyeksikan. Alat mudah panas dan membutuhkan ruangan yang gelap. Media audio. Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Media audio yaitu berupa media rekaman, radio, dan lab bahasa. Media rekaman. Suatu media pembelajaran berupa suara yaitu musik, manusia, binatang yang direkam pada tape magnetic atau media digital sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali. Jenis-jenis media rekaman yaitu gramafon, tape recorder, kaset untuk merekam suara. Jenis media rekaman, multitrack recorder dan digital recorder. Kelebihan media rekaman. Harga cenderung terjangkau, rekaman dapat digandakan, rekaman bisa digunakan kemudian, pengoperasian relatif mudah, membantu siswa untuk mengulang kembali materi yang telah diajarkan. Kelemahan dari media rekaman yaitu dalam suatu rekaman sulit untuk menentukan lokasi suatu pesan atau informasi. Cukup membosankan jika didengarkan berulang-ulang dan siswa tidak dapat memperoleh balikan. Radio. Media audio yang menyampaikan pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Dari radio, harganya terjangkau, dapat dipindah-pindah, daya jangkauannya luas, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Program siaran dapat direkam. Radio sifat komunikasi satu arah, sulit dikontrol. Jika siaran menonton, pendengar akan cepat bosan, sulit untuk mengingat informasi yang terlalu banyak. Laboratorium bahasa, alat untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyajikan materi pembelajaran. Media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu proses atau kegiatan. Audiovisual yaitu berupa slide suara dan televisi. Suara
jenis media visual yang menampilkan sejumlah slide dipadukan dalam suatu cerita atau suatu jenis pengetahuan yang diproyeksikan pada layar dengan iringan suara. Unsur audiovisual yaitu graphic artist menyelesaikan bidang karya grafis dalam bentuk tulis tangan, gambar, caption, judul, dan lain-lain. Fotografer yaitu membantu memindahkan cerita dan ide penulis ke dalam karya potretnya. Yang terakhir ada narator, mendramatisasi pesan naskah dengan ilustrasi musik, efek, suara, dan lain-lain. Jenis-jenis program slide. Program slide untuk promosi, program slide untuk penerangan, program slide untuk pengetahuan populer, program slide berupa anjuran, dan yang terakhir ada program slide ilmu pengetahuan khusus. Televisi. Televisi terdiri dari kata tele, yaitu jauh, dan visi, penglihatan. Jadi, program televisi berarti suatu program yang melibatkan suatu dari jarak jauh. Jaringan televisi. Jaringan televisi sekitar atau closed circuit television atau yang biasa kita singkat dengan CCTV, program televisi siaran yaitu berupa television broadcast. CCTV, jaringan televisi sekitar merupakan program televisi yang dioperasikan di kampus atau di tempat-tempat lain yang berjarak dekat. Selain itu, pesannya bersifat khusus, misalkan bahan-bahan kuliah. Televisi broadcast, program ini merupakan media komunikasi massa dengan ciri-ciri yang pertama, berlangsung satu arah, komunikator melembaga, pesan bersifat umum, menimbulkan keserempakan, dan yang terakhir bersifat heterogen. Fungsi dari televisi yang pertama adalah fungsi penerangan, memberikan penerangan kepada massa. Yang kedua, fungsi pendidikan. TV menyiarkan berbagai acara yang mengandung unsur pendidikan. Dan yang ketiga, fungsi hiburan. Sebagian besar alokasi waktu di TV diisi oleh acara-acara hiburan. Multimedia yang terakhir. Multimedia, pengertian ahli, sistem multimedia, tujuan multimedia, dan klasifikasi multimedia. Pengertian menurut ahli Smaldino dan kawan-kawan 2008, multimedia diartikan sebagai penggunaan berbagai jenis media secara berurutan maupun simulan untuk menyajikan suatu informasi. Media tidak harus menggunakan alat-alat canggih. Menurut Helzava 2004, multimedia digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan berbagai media secara terpadu dalam menyajikan atau mengajarkan suatu topik pada mata pelajaran. Davy McDonald dan Meisel tahun 2003. Konsep multimedia merupakan kombinasi multiple media dengan satu jenis sehingga dapat keterpaduan secara keseluruhan. Sistem multimedia, yaitu berupa komputer untuk menyajikan teks yang berupa grafis, gambar, suara, dan video. Multimedia merupakan media yang melibatkan jenis media untuk merangsang semua indera dalam satu kegiatan pembelajaran. Tujuan dari multimedia yaitu tujuan penggunaan multimedia dalam pendidikan dan pelatihan adalah melibatkan pembelajaran dalam pengalaman multi sensori untuk meningkatkan kegiatan belajar dan dimanfaatkannya multimedia dan berbagai sumber informasi serta metode pembelajaran. Pencapaian hasil pembelajaran diharapkan lebih meningkat. Klasifikasi multimedia. Di sini ada multimedia kids, multimedia interaktif, expert system, hypermedia, dan virtual reality. Multimedia kids, kumpulan bahan-bahan yang berisi lebih dari satu jenis media yang diorganisasikan untuk satu topik. Jenis-jenis ini termasuk dalam CD-ROM, slides, autotip, videotip, gambar diam, model, media cetak, OHT,
lembar kerja, gambar, grafis, dan objek. Media. Media yang memiliki komposisi materi-materi yang tidak berurutan, mengacu pada software komputer yang menggunakan unsur-unsur teks, grafis, video, dan audio yang dihubungkan dengan cara yang dapat mempermudah pemakaian untuk beralih ke suatu informasi. Dan yang terakhir, pemakaian dapat memilih cara yang unik sesuai gaya belajar, berpikir, dan cara memproses informasinya sendiri. Media interaktif, media yang meminta pembelajar mempraktikkan suatu keterampilan dan menerima balikan, merupakan suatu sistem penyajian pembelajaran dengan visual, suara, dan materi video disajikan dengan kontrol komputer, sehingga pembelajar tidak hanya dapat mendengarkan dan melihat gambar dan suara, tetapi juga memberi respon aktif. Virtual reality, media yang melibatkan pengalaman multisensori dan berinteraksi dengan fenomena sebagaimana yang ada di dunia nyata. Dan yang terakhir ada expert system, yaitu paket software yang mengajarkan kepada pembelajar bagaimana memecahkan masalah yang kompleks dengan menerapkan kebijakan para ahli secara kolektif di lapangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kekurangan hanya ada pada diri saya dan kelebihan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.